Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak cari alamat. Saatnya kita belajar gramatikal Al-Quran. Semoga membawa berkah dunia akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 56 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian Badak Subuh pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani. Pagi ini akan didampingi oleh Bapak Master Jayasman. Kami sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah selalu sehat, Bu. Bu, gimana? Alhamdulillah sehat Ustadz. Semua sehat, Semoga Ustadz bersama keluarga dan juga kita semua Amin, peserta amin. kajian Badak Subuh sehat semuanya. Ya. Amin ya Amin. robbal alamin. Assalamualaikum Bapak Master Jayasman. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sudah siap ya Pak? Sepertinya Insyaallah, sudah. Baik Ustadz, semua sudah siap. Kami persilahkan dengan hormat Ustadz. Syukran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali untuk bertadabbur Al-Quran. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah, sangat bersyukur kita. Kita nggak kebayang, ada saja kita ada di tempat lain. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan juga mudah bagi kita menghindari larangan. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Kaki kita bisa kita langkahkan ke masjid, mata kita masih bisa memandang Al-Quran, telinga kita masih bisa dengar suara-suara azan, dan sebagainya. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, terjadikan semua kehidupan kita bernilai ibadah. Apapun aktivitas kita sehari-hari, dari jam ke waktu, dari detik ke menit, semuanya adalah nilainya ibadah. Sekalipun kerjaan kita seperti dunia, seperti makan, tidur, tapi kita niatkan, bila kita sudah makan, punya tenaga, dan kita beramal lagi. Pas kita bukan tidur, segar, kita beramal lagi. Sehingga semuanya bernilai ibadah. Bahkan embusan napas kita pun bernilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, yang sangat khusus adalah kita bersama Al-Quran. Kesempatan ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang Allah ridai. Banyak orang ingin belajar Quran, tapi waktunya nggak ada. Kegiatannya nggak bisa, saking padatnya kegiatan dia, sehingga nggak ada waktu dia untuk Quran. Saking sibuknya dia, nggak ada waktu lagi untuk Quran. Jadi kalau kita rumusnya, sesibuk-sibuknya kita, tetap ada waktu untuk Al-Quran. Hanya kondisi seperti ini, hanya untuk orang-orang tertentu saja.
Tidak semua orang punya kesempatan. Kadang orang tuh banyak waktu, tapi keinginan nggak ada. Saya banyak menemukan orang seperti itu, diajar awas nggak bisa, nggak mau. Jadi Bapak Ibu semuanya yang tertarik dengan Quran hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita diberikan Allah rasa itu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau semuanya, dan orang-orang yang ikut beliau semuanya nanti. Dan sampai nanti orang akhir sampai kiamat. Dan kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Modal kita cuma satu, Pak, cinta kepada Quran. Saya yakinnya Allah akan mengumpulkan orang bersama-sama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta Allah, kita cinta Rasul, kita buktikan kita cinta kepada Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-56. Silakan Bapak Ibu buka semuanya surat Yasin ayat ke-56. Nah pagi ini saya didampingi oleh Pak Master Jaya. Assalamualaikum Pak Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Kalau boleh tahu Pak Master posisi di mana sekarang? Di Cianjur, Buya. Cianjur. Oh, Cianjur Jawa Barat ya. Betul, Buya. Alhamdulillah. Kalau ngomong aslinya mana Pak Master? Aslinya kalau orang tua dari Batang Kapeh. Oh, Penan. Ya. Oh, dekat sama Pak Adil itu ya. Ya. Kalau Ibu? Ibu dua-duanya dari sana. Oh, Bapak itu juga ya? Ya. Tapi saya udah lahir di Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi ya. Ya. Alhamdulillah. Sekolah apa dulu Pak Master Bukit Tinggi? Dari SD sampai SMA. Oh, tinggal Bukit Tinggi ya? Banyak Ya. Bukit Tinggi sini. Banyak sekali Bukit Tinggi. Pak Master masuk Al-Sani kapan? Desember 22, Bu ya. Oh, melalui siapa tuh yang ngajak? Ada teman SMA dulu Siapa tuh? membagi Ibu Siapa tuh? Misdawati. Oh, Ibu Misdawat. Teman SMA itu? Ya. Oh, gitu. Bu Misdawati ya. Oke. Iya. Pak, Master sekarang pensiunan. Udah pensiun, Bu ya. Ngajar apa dulu? Oh, guru ya? Guru ya. Guru di mana? Di SMK 1 Cilaku. Oh, gitu ya. Jadi guru dulu di Cianjur itu ya. Oh iya, Bu ya. Oke. Bapak sebelumnya pernah belajar Ya belajar gramatikal ini? yang secara rutin nggak ada, Bu ya, nggak ada sini. Hanya cuman apa itu belajar ngaji-ngaji biasa. Oh, untuk menerjemahkan seperti yang kita lakukan sekarang belum ya? Belum ya. Oh. Nah sekarang pada saat Pak Master baca Quran, apa bedanya sebelum memahami gramatikal dan setelah? Apa yang terasa beda? Benang merahnya apa? Kita bisa membedakan huruf-huruf mana ini kenapa menjadi kasroh, kenapa menjadi fathah gitu, Bu ya. Ya. Jadi kita kadang-kadang tidak keliru lagi pada saat menghafalkan ayat, Bu ya. Oh gitu. Dari segi makna gimana? Ya, Bu ya. Artinya dari segi maknanya pas dulu baca Quran mungkin baca itu aja. Sekarang pengen tahu nggak apa mana ayat yang dibaca? Sekarang lebih senang, Bu ya. Jadi Oh, paham dengan apa yang kita baca. oh. Ada Katanya, janji-janji Allah yang membuat kita bersemangat untuk oh ya. mengerjakan eh, kebaikan-kebaikan ya. Iya katanya Pak Master pernah di telepon teman, kerja kamu apa aja sekarang udah pensiun di rumah, nggak bosan? Pernah ditanya seperti itu. Iya, ya pernah ya. Terus jawabannya apa? Ya saya bilang aja, saya ngaji gitu ya. Ah, Nah, kalau mau kamu mau, ayo ikut. ah. Tapi Oh, rata-rata jadi karena apa namanya itu kita bukan dari pesantren begitu, jadi seolah-olah kalau kita mengajak itu jadi menakutkan, Bu ya, kenapa? kasar gitu. Ah,
takut Oh, salah gitu. katanya ya. Ya, Coba biar aja nanti. Eh, jadi Pak Master udah baca Quran udah lancar sekarang. insya Allah ya. Alhamdulillah. Ngomong Ibu dibawa juga ya ke Ah, sini? ya itu Bu ya. Itu, Jadi saya ah, senang sekali sekarang ini. Memang istri saya ini sangat penurut Bu ya. Dulu ya, saya ajak dari Bukit Tinggi ke sini ikut. ah, Saya ajak untuk hidup susah payah dia ikut. mau Nah, kemudian saya masuk Al-Quran, ikut, melihat saya asik dengan Al-Quran, ikut. juga ikut Bu ya. Tapi sekarang mulai semangat ibunya saya lihat. Pas kerja di kantor tetap aja ada Quran ya, tetap Iya aja. Bu Jadi ya. Sampai malam-malam sekarang juga ya itu ya, ikut Zoom gitu. ya, Nah, sore kadang-kadang nanya lagi ke saya Bu ya. ah, Ya kalau seandainya, tapi saya juga senang menjaga ada apa namanya teman sharing gitu. Jadi ya, pelajaran-pelajaran yang sudah lama itu bisa harus saya ingat lagi gitu supaya bisa menerangkan gitu. oke. Jadi saya berbahagia lah Pak Master dapat isi Bu Yul Marispa ya. Beliau sangat semangat Alhamdulillah saya ya. lihat. Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Master sudah siap ya? Insya Allah ya. Silakan Pak Master. Waktu dan tempat kami persilakan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Ahsani yang telah memberikan bimbingan kepada saya dan juga keluarga untuk memahami Al-Quran secara gramatikal, kepada Ibu Dwi sebagai pembawa acara, kemudian juga kepada para pembimbing, Pak Helmi, Pak Budi, dan ibu-ibu pembimbing juga, TPP, Bunda Aini, dan semua guru-guru yang telah memberikan bantuan kepada saya sehingga bisa memahami cara menerjemahkan Al-Quran secara metode Al-Hasani ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar. Kayaknya udah kelihatan, Pak ya. Sudah. Baiklah, kita mulai terjemahan Al-Quran surat Yasin ayat 56 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azwajuhum fi Humnya tinggal. Hum wa azwaju. Ada ketutup tadi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ayat ini dibagi atas 8 penggalan. Yang pertama, hum. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, azwajuhum. Penggalan keempat, fi. Penggalan kelima, zilalin. Penggalan keenam, ala. Penggalan ketujuh, al-aroiki. Penggalan kedelapan, muttaqiuna.
Penggalan pertama, hum, merupakan kata ganti orang ketiga jamak, artinya mereka. Penggalan kedua, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketiga, azwajuhum, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari azwaju dan hum. Azwaju adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Asalnya adalah azwajun. Berubah menjadi azwaju karena disambungkan dengan hum, kata ganti orang ketiga. Akar katanya zawaja. Berubah menjadi zaja sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'alun. Pada Kamus Munawir halaman 591 artinya pasangan-pasangan. Hum adalah kata ganti orang ketiga jamak, artinya mereka. Jadi azwajuhum artinya pasangan-pasangan mereka. Penggalan keempat, fi, huruf jar, artinya dalam. Penggalan kelima, zilalin, merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja. Cirinya di depannya ada huruf jar dan akhirnya ada tanwin. Asalnya adalah zilalun, karena ada huruf jar di depannya, maka berubah menjadi zilalin. Akar katanya zolla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fi'lun. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 247, artinya naungan-naungan. Penggalan keenam, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Al-aro, penggalan ketujuh, al-aroiki, merupakan kata benda pelaku aktif dengan ciri ada huruf jar di depannya, ala, dan ada alif lam. Akar katanya aroka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda pelaku aktifnya fa'ilatun. Kata yang dicari di kamus adalah arikatun. Dalam Kamus Munawir ayat nomor halaman 19, artinya sofa-sofa. Penggalan ke-8, muttaqiuna, merupakan kata benda pelaku aktif, subjek jamak, dengan ciri kata bendanya ada mu, pelaku aktifnya ada tanwin, ada kasroh pada akar kata kedua, pada huruf akar kata kedua, dan ada waw sukunna sebagai ciri subjek jamaknya. Akar katanya waka'a, dicari dengan kaidah 1 huruf sia poin 9. Dalam benda, dalam kata benda, apabila telah dihilangkan
ciri-ciri kata bendanya, maka tambahkan tinggal 2 huruf, maka tambahkan wa di depannya. Pola kata kerjanya adalah ifta'ala. Pola kata benda pelaku aktifnya adalah mufta'ilun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505, artinya yang bersandar. Arti ayat secara gramatikal adalah mereka dan pasangan-pasangan mereka di dalam naungan-naungan, di atas sofa-sofa, mereka orang-orang yang bersandar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan sampai jumpa pada ayat berikutnya. Alhamdulillah. Gimana saya Pak Master? Alhamdulillah, Bro ya. Alhamdulillah. Kalau kita habis terjemahkan itu ya, kalau pas kita tuh ada nggak suatu rasa kebahagiaan bagi kita? Apalagi Ya, kalau ada rasa puas. Apalagi kalau puas. kita bisa menemukan kata-kata yang tersembunyi, Rusia ya. Sulit gitu ya, agak sulit. Kemudian kita bisa menggunakan waktu sampai 1 jam gitu. Ya. Kemudian kita dapatkan. Nah, itu rasa kebahagiaannya itu. Oh, 1 jam itu sebentar, bisa 3 hari dulu, Pak. 3 hari sampai kebawa mimpi, apalah katanya ini. Kayak Ya, mutakiun kalau saya ini. kan udah dapat bimbingan, jadi udah ada buku yang saya ini kan, jadi mungkin lebih mudah. Ya. Jadi kalau mungkin kan secara langsung tanpa. Nah, kalau saya kan dengan bimbingan 1 jam itu udah cukup lama saya. Ya. Oh ya. Alhamdulillah. Kalau menurut Pak Master, metode kita ini kira-kira apa ya? Untuk umum lah sifatnya ya. Untuk umum mungkin memadai ya. Orang-orang umum yang tidak pernah belajar di pondok ya. Kalau saya coba ini sangat mudah, ya. Mudah ya. Kemudian bisa membahagiakan, ya. Alhamdulillah. Enak, ya. Jadi kita mencari satu arti itu, jadi benar-benar dari arti katanya itu sendiri, ya. Ya. Ya kadang-kadang kalau kita lihat kepada terjemahan, kadang-kadang tidak sesuai. Mana yang pasangannya ini ya. Tapi kita dapatkan arti yang sesungguhnya gitu dari kata itu. Kalau saya bahasa saya gini Pak Master, kalau kita memahami Quran dari teks aslinya, bagaikan mandi di mata air sejuk dia. Itu bedanya. Kalau kita terjemahnya, bagian mandi di muara. Di muara kan udah campur itu, campur. Nah, jadi ada sinonim, ada pendapat orang lain. Kalau dari teks aslinya, insya Allah ini dia. Gitu Pak Master ya. Alhamdulillah. Mudah ya Pak Master. Insya Allah ya. Semoga Pak Master bisa istiqomah bersama keluarga ya. Amin, anak ada berapa Pak Master? Ya. Anak ada berapa? Anak 2 ya. Nanti diajak anak lagi ya. Insya Allah udah dikasih. Udah dilihat bapaknya sama ibunya rajin ya. Iya. Salam keluarga ya. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi itu yang diuraikan oleh Pak Master. Saya namakan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hum, mereka ya. Hum wa azwaju, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Jadi orang-orang yang suami istrinya taat pada Allah di dunia ini, nanti di surga ngumpul lagi. Bersyukur Bapak Ibu. Jadi kalau kita cinta keluarga kita, ya syaratnya taat kepada Allah. Mereka dan pasangan mereka, Allah kumpulkan kembali. Hum wa azwajuhum fi zilalin, dalam naungan. Alhamdulillah ini naungan arasnya Allah. Tidak semua orang yang diberikan naungan Allah, arasnya Allah ini. Jadi alhamdulillah, andalan kita apa? Belajar Quran. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, bahkan sampai ke anak-anak cucu kita nanti. Orang yang Quran itu bisa memberikan syafaat sampai 70 lebih. Itu dalam satu buah keterangan. Jadi mereka dan pasangan-pasangan mereka dalam naungan. Alal araiki, di atas sofa-sofa. Tentu ini lambang sebuah kemewahan. Saya tadi bayangan hotel berbintang.
hotel bintang berapa sih paling mahal? Hotel bintang 10 juta semalam. Fasilitasnya serba mewah. Nah, itu nggak seberapa itu, Pak. Mereka manusia ini kadang-kadang ingin menikmati langsung di dunia, mereka mau berkorban untuk mendapatkan sekesenangan. Padahal itu kesenangan sementara. Akhirat senangnya abadi. Jadi mereka adalah bersandar di atas sofa-sofa, muttaqiuna, dan orang-orang yang bersandar, ngalai, santai, melonjor. Jadi santai, jadi menikmati kehidupan. Semua dalam keridhaan Allah. Apapun yang diminta, dalam sebelumnya kan apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita minta. Dan kita punya cita-cita di dunia dulu, cita-cita apa, pengen ini, pengen itu. Anda kan tidak dapat, Allah berikan semua di surga. Dan surga itu kenikmatannya, apapun yang kita sebut dengan kenikmatan dunia, tidak seberapa dibanding dengan nikmat surga. Dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, kalau kita ingin tahu nikmatnya surga, pergi ke laut, dan celupkan tangan kita ke laut. Celupkan, angkat satu tetes. Itulah dunia. Yang lautan luas itulah nikmatnya surga nanti. Masa kita mengorbankan lautan luas hanya gara-gara setetes, Pak. Biarlah setetes ini kita sedikit kurang dapat, tapi satu lautan nanti kita dapat. Itulah ibaratnya, logikanya surga. Apapun yang kita bayangkan, bukan itu surga. Nggak bisa dibayangkan. Sebaliknya neraka juga gitu. Apapun yang kita bayangkan, kesakitan nggak seberapa. Ya, cuma ada hadis neraka itu yang paling rendah hukumannya, diinjak baranya saja, diinjak kita otak mendidih. Itu paling ringan itu. Seringan-ringannya azab di neraka itu. Nah, sebaliknya surga ya tidak bisa dibayangkan, nikmat. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya sabar-sabar dikit kita ya, kalau penderitaan dunia ini sabar ya. Sabar, sabar, dan sabar. Hadapin semua kenyataan. Karena setiap apapun yang kita menimpa kita, tidak pernah ada makan siang gratis. Semuanya. Asal kita ikhlas, dapat pahala semua. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat disampaikan dari uraian gramatikal surat Yasin ayat ke-56 bersama Pak Master Jasmine. Makasih Pak Master. Baik Bapak Ibu, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang kurang ataupun hal-hal yang nggak berkenan. Untuk itu kami mohon bukakan itu, maaf dan sebesar-besarnya. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Wi. Bu Wi, kita berikan kesempatan Bu Meli dulu melaporkan tentang triple A ya. Ya, tutup dulu ya, Ustaz. Tutup dulu ya. Ya. Demikianlah tadi uraian gramatikal terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani, surat Yasin ayat 36. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.